Orang yang sebelumnya tidak marah dengan Raffi hari ini jadi marah gitu karena klarifikasi atau alasan-alasan yang disampaikan oleh Raffi itu nampak seperti membodoh-bodohi. Meskipun katakanlah itu benar, tapi kemudian diragukan dan dipertanyakan. Selamat malam semuanya. Setelah Gus Miftah mundur dari posisi staf sus presiden, hari ini masyarakat juga menuntut atau meminta Raffi Ahmad untuk juga mengundurkan diri dari posisi staf sus presiden karena alasan yang sama. Sama-sama bikin muak, sama-sama nggak penting. Yang kalau nggak ada mereka, negara ini ya nggak apa-apa gitu kan. Ya terbukti setelah Gus Miftah mundur kan nggak ada penggantinya. Dan negara kita baik-baik saja. Jadi untuk alasan yang sama, meskipun metode atau caranya itu agak berbeda. Karena Gus Miftah itu nggak bisa beralasan, nggak bisa ngeles atau ngelak. Karena yang melakukan kesalahan adalah dirinya langsung dan terbukti secara vulgar menyakiti masyarakat kecil. Itu nggak bisa dihindari, dia nggak bisa beralasan apapun gitu ya. Sementara Raffi Ahmad dia masih bisa ngeles, masih bisa ngelak gitu karena tidak melakukan kesalahan secara langsung, karena yang melakukan kesalahan adalah pengawalnya atau patwalnya yang begitu arogan nunjuk-nunjuk supir taksi di jalanan. Jadi yang arogan sebenarnya adalah pengawalnya gitu ya. Sementara mobil Raffi Ahmad dengan plat RI 36 tadi ya bukan kesalahan Raffi Ahmad langsung gitu ya. Meskipun itu adalah mobilnya Raffi katanya. Tapi ya karena mungkin kesalahannya ini tidak secara langsung dilakukan oleh Raffi, meskipun kasusnya mirip gitu ya, menyakiti rakyat kecil, menyakiti supir taksi, yang satu menyakiti pedagang es teh, yang satu arogan terhadap supir taksi. Meskipun sama, tapi bagi Raffi Ahmad itu bukan kesalahan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya untuk kasus Raffi Ahmad ini lebih bisa diselamatkan, lebih bisa diselesaikan dan tidak perlu mundur dari posisi staf sus presiden seharusnya. Tapi kalau ngelihat dari respon Raffi Ahmad yang sangat-sangat buruk sekali ini, itulah nampaknya yang membuat masyarakat jadi tambah muak gitu. Karena video itu sudah viral beberapa hari sebelumnya. Dan semua orang diam, tidak ada yang mau mengakui bahwa itu adalah mobil miliknya. Karena plat RI 36 itu banyak orang mencurigai ini adalah mobil atau plat dari Menteri Kominfo. Orang curiganya itu Budiari atau Ibu Mutia gitu. Orang curiga itu, dan ketika ini viral di mana-mana, orang marah-marah kepada Mutia atau Budiari gitu ya. Tapi ternyata sampai ini kemudian viral di mana-mana dan Ibu Mutia nampak tidak terima karena dianggap sebagai pihak yang disalahkan atau mobilnya terlihat begitu arogan di jalanan. Ibu Mutia kemudian membantah bahwa itu bukan mobilnya. Dan sampai di sana Raffi Ahmad masih diam. Ketika sudah viral, ketika sudah dibantah sama Ibu Mutia, Raffi Ahmad masih diam. Tidak mengakui dan tidak ada klarifikasi apa-apa. Padahal pastinya dia sudah tahu ada isu yang seperti ini. Jadi setelah satu menteri kemudian melakukan klarifikasi, media kemudian mengejar lagi. Tanya menteri yang lain, ini menteri yang mana? Itu karena plat RI 36 ini pasti menteri gitu. Nggak mungkin mobil saya. Gitu kan. Itu pasti plat menteri. Jadi kemudian ditanya kepada menteri-menteri yang lain sampai kemudian orang mungkin jadi merasa jengah dengan isu ini. Ya jangan sampai kesalahan satu orang kemudian membuat repot satu kabinet gitu kan. Jadi ya karena mungkin ada tekanan-tekanan di internal untuk ya udahlah diakui saja itu punya siapa gitu, daripada kemudian semua orang diganggu oleh wartawan dan ditanyai, dikejar-kejar oleh wartawan. Akhirnya muncullah pengakuan dari Raffi Ahmad dan itu sangat-sangat mengejutkan sekali. Karena RI 36 dipakai staf sus. Gak kebayang gitu karena RI 36, RI dengan angka 20, 30 dan sebagainya biasanya itu adalah pejabat-pejabat top, itu bukan staf seharusnya gitu. Itu menteri atau anggota pimpinan DPD, pimpinan DPR, MPR itu RI berapa biasanya begitu. Ini staf sus RI 36. Kan nggak masuk akal gitu karena jumlah kabinet di Kementerian Prabowo itu kan
banyak sekali. Menteri dan wakil menterinya itu lebih dari 100 kayaknya seingat saya gitu ya. 100 lebih gitu. Tapi RI 36-nya dipakai sama Raffi, sama staf sus. Kan staf sus seharusnya di bawah menteri dong gitu, masa jadi setara dengan menteri. Jadi ya karena ini kemudian mengejutkan, banyak orang jadi nggak percaya, oh ternyata punya Raffi, dikira punya menteri gitu kan. Dan itu pun dari pengakuan dan penjelasan klarifikasi yang disampaikan oleh Raffi ya, yang sangat lambat sekali, yang seharusnya bisa lebih cepat, tapi juga ternyata pernyataannya itu agak-agak bermasalah, agak-agak mencurigakan dan sulit untuk kemudian dipercaya. Karena dia bilang dia ini nggak ada di dalam mobil, posisinya itu mobil yang yang RI36 yang ada dalam video yang nunjuk-nunjuk sopir taksi itu posisinya lagi ngambil berkas katanya. Jadi Raffi nggak ada di sana. Mobil itu hanya datang ngambil berkas untuk menjemput dirinya yang sedang rapat. Penjelasan ini agak meragukan gitu, agak sulit untuk kemudian dipercaya. Emangnya bisa patwal ngawal mobil kosong yang nggak ada pejabatnya? Kok saya baru tahu gitu kan? Ya biasanya patwal itu kan ya mengawal orang gitu, bukan mengawal mobil. Setahu saya SOP-nya begitu. Tidak ada yang namanya patwal ngawal mobil kosong, nggak ada gitu ya. Mobil presiden aja ketika jalan dan kosong misalkan itu nggak dikawal sama patwal, setahu saya. Ya apa ya? Nggak ada setahu saya gitu. Mobil presiden jalan kosong terus kemudian dikawal sama patwal. Nggak ada ceritanya gitu. Jadi ya penjelasan Raffi ini kemudian mencurigakan sekali. Apa benar ceritanya seperti itu? Karena kalau dia rapat gitu ya, dan mobil itu datang menjemputnya, pertanyaannya, ketika dia datang ke rapat itu pakai mobil apa? Gitu kan? Apa nebeng temennya, Gokar atau Grab? Kan nggak mungkin gitu ya. Kalau Raffi datang dengan mobil pribadi, kan berarti ada patwalnya juga gitu. Nah, apakah patwalnya kemudian double? Patwal yang mobil ada Raffinya dan patwal mobil-mobil Raffi yang tidak ada Raffinya misalkan gitu kan. Berarti patwalnya banyak dong, dan itu sudah menyalahi aturan karena seharusnya patwal itu hanya mengawal orang manusia yang ada di dalamnya, bukan mengawal mobil kosongnya seharusnya gitu ya. Atau gimana ceritanya kok bisa kemudian mobil ini ngambil berkas terus kemudian menjemput Raffi? Kan nggak masuk akal gitu. Apakah mobil ini sebelumnya nganterin Raffi terus kemudian tiba-tiba ada berkas yang kelupaan, kesana deh ambil, terus mobilnya ngambil. Tapi itu pun juga nggak masuk akal karena urusan berkas-berkas seperti ini biasanya itu lebih efektif diambil sama staf, dan staf itu nggak akan pakai Lexus. Staf itu pasti pakai mobil yang pribadi dia, atau ya Raffi ini kan nggak kekurangan staf lah di rumahnya atau di kantornya gitu ya, sehingga seharusnya bisa menyuruh orang di tempat itu kemudian untuk mengirimkan berkas. Tidak perlu kemudian mengutus mobilnya RI36 untuk ngambil berkas dan dikawal sama patwal. Jadi klarifikasi yang disampaikan oleh Raffi ini justru kemudian menimbulkan kebencian, kemuakan, kemarahan dari masyarakat lainnya gitu. Padahal seandainya nih Raffi bisa menjawab dengan cepat, dengan baik, dan kemudian dengan pemilihan kalimat yang benar tanpa alasan-alasan yang macam-macam, itu akan lebih bisa meredakan emosi masyarakat. Karena sebelumnya masyarakat nggak semua tahu dan nggak semua emosi ngelihat video patwal RI36 ini nuding-nuding atau nunjuk-nunjuk supir taksi. Nggak semua orang marah kepada Raffi atau kepada orang yang punya mobil RI36. Orang marahnya kepada patwalnya saja sebenarnya, awalnya gitu ya. Seandainya Raffi kemudian mengaku gitu ketika ini viral, ya saya mohon maaf itu adalah mobil saya gitu ya, kami sedang ada agenda yang sangat buru-buru dan saya sudah menegur patwalnya misalkan gitu ya, itu akan lebih menyelesaikan permasalahan ini dan tidak menimbulkan tanda tanya lagi. Dan tidak kemudian membuat orang jadi curiga dan tambah muak dengan penjelasan-penjelasan dan klarifikasi. Apalagi sampai sekarang, Raffi Ahmad tidak meminta maaf sama sekali. Dan itulah yang nampaknya membuat masyarakat jadi tambah geram. Dan itu ya sama polanya seperti
Gus Miftah gitu ketika viral itu kemudian dihujat oleh banyak orang, diberitakan di mana-mana, Gus Miftah tidak langsung menyampaikan permintaan maaf, tidak langsung gitu ya, masih diem dulu, ya kan? Jadi polanya mirip-mirip. Jadi ya semestinya para pejabat-pejabat kita itu punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan media lebih baik, lebih benar, dan tidak kemudian memberikan alasan-alasan yang justru membuat masyarakat jadi lebih marah, lebih muak. Orang yang sebelumnya tidak marah dengan Raffi hari ini jadi marah gitu karena klarifikasi atau alasan-alasan yang disampaikan oleh Raffi itu nampak seperti membodoh-bodohi. Meskipun katakanlah itu benar, tapi kemudian diragukan dan dipertanyakan. Mana bisa patwal ngawal mobil kosong gitu kan. Tapi ya apapun itu, ya semoga keributan-keributan ini bisa menjadi pelajaran untuk pejabat-pejabat yang lain. Karena saya tahu banyak sekali pejabat-pejabat baru di negara kita, di kabinet dan di kementerian atau staf-stafnya. Ya semoga itu menjadi pelajaran. Karena memang nggak mudah, di politik ini adalah alam yang berbeda dan itu bukan alam yang sama seperti kelompok-kelompok artis, kelompok-kelompoknya Raffi Ahmad. Kalau di kelompok-kelompok Raffi Ahmad, mungkin dengan alasan-alasan yang seperti itu ya bisa diterima dan orang oke lah, biarkan saja. Tapi di urusan politik, di urusan soal kenegaraan ini jangkauannya lebih luas dan yang mempertanyakan adalah orang-orang yang logis. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.